Iman yang apa saudara? Bisa dibaca? Iman di atas badai. Kekecilan ya, yang besar. Faith above the storm. Nah, sebelumnya juga saya kasih disclaimer ya kan, sedikit keterangan bahwa mohon maaf sekali jika lidah saya ada kepleset bahasa Inggris dan kembali ke bahasa Indonesia ya, karena ya dikarenakan satu dan lain hal saya berusaha yang terbaik untuk merapat kembali ke bahasa nasional kita, Indonesia ya. Silakan dibaca. Haleluya. Kembali ke faith above the storm. Saya mau kasih cuplikan lagu aja, oke, nggak usah naik-naik, nggak apa-apa. Suara saya jauh bagus, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya, tahu lagunya? Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan tepuk tangan dong saudara di sini. Haleluya. Saya suka lagu ini, saya suka pujian ini. Dikatakan mujizat Tuhan ada bagi orang yang setia dan percaya. Karena itu iman itu sesuatu yang penting kita punya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Katakan amin. Luar biasa. Haleluya. Ada yang merasa gak seperti saya bahwa terkadang hidup yang kita jalani itu satu langkah badai mau datang, badai hujan, angin, berjalan lagi. Dua langkah sudah dengar duduk yang berikutnya. Ada yang kayak saya? Ada cuma saya aja. Bahkan badai belum selesai. Kalau kita nyetir nih ya, sebelumnya depan itu kan itu kok tambah terus ya di depan, kok tambah terus ya. Tuhan ini badainya kapan berakhir nih Tuhan? Kadang kita ngerasa kayak badai ini nggak selesai gitu. Hidup kita itu dilalui ya kan, ada hujan, ada angin, ada tantangan, dan nggak gampang. Apalagi kita semua hidup sebagai orang yang percaya, berbeda dengan saudara-saudara kita di luar sana yang nggak percaya firman Tuhan ini standarnya tinggi, tahu? Amin. Firman Tuhan ini tinggi sekali, bahkan ya jujur nggak ada yang bisa 100% sempurna, kudus dia berarti, gitu kan? Itu sesuatu yang sulit, tetapi dengan iman, saudara, dengan percaya kita itu bisa melalui badai. Katakan amin. Yang siap melalui badai hari ini, katakan amin. Amin. Ternyata banyak yang menghadapi badai kan sama saya. Oke, saya berikan summary singkat atau keterangan singkat bahwa iman itu seperti yang saya katakan di pujian tadi adalah percaya, ya kan? Percaya itu analogi simpelnya seperti ini. Yang sudah menikah angkat tangan. Saya angkat tangan. Oh banyak ya, sudah menikah ya. Kalau kita mau menikah, gitu kan, kita harus percaya pasangan yang kita pilih itu pasangan yang tepat. Betul? Kalau nggak percaya, kapan dinikahin? Seumur hidup dong, nggak bisa ganti dong. Kita orang percaya, ganti, ya kan? Seumur hidup kita harus percaya, ya kan? Believe, kita percaya kalau pasangan kita adalah orang yang tepat, yang setia, yang cinta Tuhan, berapi-api. Kita percaya, kita gunakan kata-kata yang sama, kita percaya. Mungkin yang saya mau relate sama yang belum menikah, mungkin yang lagi sekolah atau yang youth mungkin lagi milih perguruan tinggi gitu kan.
kita yang anak-anak muda harus percaya, oh perguruan tinggi ini bakal memberikan saya bekal-bekal yang baik, ya kan? Untuk saya menghadapi kehidupan jenjang yang berikutnya, memperlengkapi saya dengan ilmu-ilmu dan pengetahuan yang tepat, yang benar, sehingga saya bisa melalui fase kehidupan berikutnya. Ya kan? Percaya. Jadi iman percaya bahwa Tuhan sama. Kita percaya bahwa Tuhan apa? Satu, Tuhan itu Krishna. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Kita percaya walaupun mungkin belum mengalami atau sedang tidak mengalami kebaikan Tuhan. Kalau menghadapi badai, kalau saya sih ya, nggak tahu kalau saya kadang merasa kayak, baik Tuhan itu bukan sih, cuma pikiran gitu ya. Tapi itu pertanyaan-pertanyaan, pikiran-pikiran seperti itu bukan pikiran yang aneh, betul ya? Itu manusiawi aja gitu kan. Makanya itu kita perlu iman gitu kan. Kita perlu iman yang membawa kita di atas badai. Amin. Perlu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan, kalau Engkau baik, saya bisa lalui badai ini, gitu kan? Tuhan berikan saya kekuatan. Oh, haleluya. Amin. Jadi kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, kuasanya tak terbatas, gitu kan? Jadi itu iman yang penting, saudara. Nah, maka dari itu kita belajar hari ini ayat yang pertama kita buka di Kolose 1, Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Cepat. Tulisannya agak kecil ya, sudah bisa baca. Atau di aplikasi ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Kita belajar hari ini dari Rasul Paulus dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Ya, itu penting. Iman yang teguh dan tidak bergoncang. Iman yang teguh itu tidak instan. Katakan amin. Iman yang teguh itu tidak kalau pagi ya, imanku teguh, haleluya. Badai, saya tidak takut. Masalah, saya tidak bimbang. Yesus sudah siap. Ya mungkin ada seperti itu, saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya kan menghadapi masalah, gimana, besok gimana, akhirnya gimana? Kadang kita menghadapi masalah itu nggak gampang, berdiri di atas iman, gitu kan? Dan Paulus katakan di Kolose, iman yang teguh dan tidak bergoncang, ya kan? Tidak instan, harus kita bangun satu kata demi satu kata. Amin. Nah, kita sama-sama belajar ada 3 prinsip yang saya akan bahas pada pagi hari ini. Bagaimana sih cara kita membangun iman yang teguh? Ya. Saya singkat, saya kasih apa kalau lagi sekolah itu jembatan apa? Yang biar gampang menghafal itu loh. Nah, bukan pemain ya. Yang kalau warna pelangi ya, nah itu kan singkatan gitu kan. Nah ini saya kasih singkatan juga. HAS. Yang pertama hikmat, yang kedua aktif, yang ketiga setia. Oke, jadi saya dulu agak gemar belajar, jadi cara penyampaian saya juga mungkin kayak dosen, saya mohon maaf ya. Nanti besok ujian udah nilainya 100 semua, amin? Ujian iman maksud saya, ujian pada itu ya. Yang pertama kita akan bahas iman yang teguh itu berhikmat, ya kan? Kita sama-sama next slide. Nah, ini saya mau jabarkan dulu iman yang teguh itu berhikmat. Definisi hikmat atau wisdom bahasa Inggrisnya itu apa sih? Next. Wisdom atau hikmat itu bisa didefinisikan seperti ini, saudara. Mampu menggunakan pengetahuan, knowledge bahasa Inggrisnya, dengan cara yang tepat, method, di waktu yang tepat. Oke, ikuti saya ya. Hikmat adalah mampu menggunakan pengetahuan dengan cara yang tepat di waktu yang
tepat. Nah, orang percaya kadang, wah kalau gereja itu ini ya dikoporin gitu kan. Kita harus beriman, percaya Tuhan sediakan. Kalau nyanyi Tuhan sediakan, beriman sampai loncat-loncat, lebih dari yang ku pinta. Dia, oh belum apa. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salinnya, tanda dia sediakan bagiku, gitu kan. Jadi kalau kadang kalau ini ya, kalau wah pengen ini, nggak tahu kalau saudara, kalau saya kan kayak lewat apa mixue yang merah-merah itu lewat, aduh atau pengen beli es krim ya, beli es krim ya di Tokopedia. Ngomong merah nggak boleh ya, ngomong merah nggak boleh ya, ngomong di marketplace ya, di marketplace ya. Ini bagus ya, ini bagus juga. Teknologi paling tinggi, gitu kan? Lu cicilan 10%. Kayak saya. Kadang kayak, ya nggak apa-apa lah, healing katanya. Anak muda sekarang bilangnya healing gitu. Beli HP baru gitu kan. Terkadang kita menggunakan atau memanage finance kita itu tidak dengan iman kita. Iman yang teguh itu beriman. Terkadang kita tidak menggunakan pengetahuan dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Dalam memanage uang contohnya, kadang kita kayak, wah pengen ini beli, pengen itu beli, tapi kita nggak ngeplan, saudara. Kadang kita lupa untuk ngeplan bahwa dari mempersiapkan masa depan itu Alkitabiah loh. Menabung itu Alkitabiah loh. Yang setuju katakan amin? Ya kan? Berinvestasi itu juga Alkitabiah loh. Punya produk proteksi kesehatan berupa asuransi itu Alkitabiah. Loh, dari mana ayatnya? Loh, mana ayatnya Pak? Mau Pak, saya dicatat aja, saya nggak akan buka ya kan. Di Matius 25 ayat 1-13 ceritanya tentang apa? Perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, di situ tidak diceritakan, nanti saudara bisa buka sendiri. Matius 25 1-13 ada 10 gadis, itu kan, membawa pelita atau lampu. Pelita itu butuh bahan bakar, boleh ya? Pakai minyak. 5 wanita bijaksana membawa minyak berlebih. 5 wanita yang lain membawa minyak pas-pasan, gitu kan. Nah, itu satu contoh Alkitab. Di akhir cerita dikatakan 5 wanita bijaksana ini akhirnya mempelai datang dan masuk ke pesta. 5 yang lainnya di luar, nggak bisa join, nggak bisa menikmati pesta, ya kan? Nggak dijemput, ketinggalan kereta, saudara. Kalau di Melbourne ketinggalan tram, lari nggak bisa, dipikir. Ya, wanita 5, contoh 10 wanita yang bijak dan yang bodoh ini kita belajar bahwa mempersiapkan masa depan, ya kan, dalam hal finansial itu Alkitabiah, saudara. Loh, Pak Kris, hati-hati sama agen asuransi. Ada yang itu bilangnya, ini loh nanti kamu kasih aku segini, tahun ke-10 jadi 2 kali lipat. Oh, saya mau. Hati-hati loh Pak Kris. Sekarang saya tanya, saudara, dokter, ya, ada nggak yang malpraktek? Ada, masuk berita, ya kan? Apakah semua dokter malpraktek? Tidak, saudara. Bukan berarti oknum-oknum tertentu yang membuat image sebuah produk itu buruk memberi definisi bahwa produk itu buruk. Amin, saudara? Tidak semua dokter malpraktek. Kita kalau sakit ya perlu dokter. Nah, ini contoh berikutnya. Iman yang kurang beriman, ya, iman yang kurang beriman. Wah, saya percaya di Alkitab dikatakan Tuhan penyembuhku, amin, ya kan? Pilur Yesus saya sembuh. Ada nih rasa lututku rada enak ya, jalan naik tangga itu kudu pelan-pelan, tidak sakit. Saya percaya firman Tuhan, doa siang dan malam, tapi nggak berubah. Itu iman yang kurang beriman, saudara. Dokter itu ada karena orang-orang ini dikurangi Tuhan, saudara. Ya kan, sekolah dokter itu ada
Itu rencana Tuhan, saudara. Dan Tuhan juga mau memberkati para dokter. Ada dokter di sini? Oh belum. Si Tuhan. Nanti tahun depan mungkin kita punya semua dokter. Amin. Jadi dokter-dokter itu profesi yang juga diurapi Tuhan. Ya kan? Diurapi Tuhan. So, waktu kita sakit, kita percaya, kita pegang firman. Firman bilang, saya sembuh, saya sembuh. Tapi cek dokter, saudara. Ya kan? Tanya, dokter, Milo, mati saya gimana? Oh, perlu cek darah. Lah, saya takut jarum suntik, dokter, gimana? Saya takut jarum suntik. Pegang pasangan saudara. Remat sampai biru. Kalau perlu gigit, tapi kita cek, ya kan? Itu iman yang berhikmat, ya kan? Contoh lainnya, banyak contohnya. Kalau saya kasih contohnya semua zat saya ini mungkin sampai nanti sore. Saya kasih gambaran aja yang singkat-singkat. Sedia payung sebelum hujan, simpel saudara. Simpel saudara. Pakai tali keselamatan waktu berkendara roda 4. Pakai helm waktu berkendara roda 2. Apa? Menggunakan pengetahuan, ya kan? Mampu menggunakan pengetahuan dengan cara yang tepat, kan? Pakai helm, jangan jamnya dari begini ya, kurang sek gitu loh saudara ya. Pakai sabuk pengaman juga jangan dicepat dulu terus depannya doang yang dibalik. Kurang sek gitu loh saudara. Kita sama-sama berikan menggunakan dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Pakai helmnya jangan kalau sudah lampu merah ini belum pakai helm juga kayak polisi. Ya kan? Waktunya ya sebelum berkendara. Amin. Punya produk proteksi, asuransi, ya kan? Banyak. Saya nggak usah sebut merek lah, tapi dari yang negeri sampai swasta, dari yang affordable itu apa? Ya itu mereknya. Dari yang apa yang kita bisa afford, kita bisa mampu gitu kan, sampai yang karuan banyak pilihannya lah. Itu kita juga sama-sama butuh belajar, gitu saudara. Kita harus tidak malu-malu menggali pengetahuan. Ya kan sekarang cara belajar banyak saudara, nggak cuma harus beli buku. Zaman dulu kan kalau belajar harus beli buku, Gramedia gitu kan. Atau kalau mau pro, kuliah sekalian punya malam. Siang kerja ya kan malam kuliah. Sekarang harus seperti itu saudara. Saudara pulang kerja, leha-leha di tempat tidur, ada waktu itu kecil. Ya kan search keywordnya berinvestasi dengan cara yang benar gitu kan. Atau produk-produk asuransi atau menabung gitu kan, pentingnya punya itu iman yang baik. Kita percaya Tuhan sediakan, punya Tuhan sediakan, tapi kita juga pakai iman. Amin. Ada amin? Amin. Kita buka ayatnya ya, singkat saja. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan saja. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh atau tidak lumpuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga lumpuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada dua tipe orang saudara, orang yang mendengar firman dan melakukannya. Tipe kedua, orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya. Hasilnya jauh berbeda Bapak Ibu. Dilanda badai, itu kan saya tadi sudah jelaskan. Ada angin, ada hujan, ada banjir, gitu kan? Tapi rumahnya tetap kokoh karena dia dikatakan di situ orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu, gitu kan? Di atas batu, orang yang bijaksana. Nah, bijaksana itu orang yang punya hikmat, Bapak Ibu Saudara. Amin. Hikmat sekali lagi mampu menggunakan pengetahuan dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat. Sudah ngaku saudara? Coba dicewek sebelahnya. Coba dulu. Kita belajar poin yang kedua ya. Kita belajar poin yang kedua. Iman yang teguh itu aktif. Iman yang teguh itu aktif. Nah,
Iman yang aktif ternyata saudara itu menarik kuasa. Ketika kita menghadapi badai, jalan keluarnya kita kan selalu perlu kuasa Tuhan, amin. Kesembuhan perlu kuasa Tuhan, berkat perlu kuasa Tuhan, bukan? Masalah keluarga perlu kuasa Tuhan, ya, mengubahkan hati yang keras menjadi yang perlu kuasa Tuhan. Dan ternyata faktanya adalah iman yang aktif itu menarik kuasa. Kita buka secara singkat aja di Markus 5 ayat 34. Saya bacakan aja. Maka katanya kepada perempuan itu, kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, itu untuk konteksnya ya. Ini adalah kisah tentang wanita yang punya penyakit pendarahan 12 tahun. Ingat ceritanya saudara? Apa yang perempuan ini lakukan? Dia punya iman yang aktif. Jadi seandainya sentuh ujung jubahnya aja. Zaman sekarang baju nggak pendek-pendek kayak gini. Zaman dulu bajunya itu panjang-panjang. Jadi jubah itu panjang. Jadi kalau sambil melangkah dulu dapat. Seandainya saya sentuh jubah itu, saya sembuh. Itu iman yang aktif, saudara. Kenapa? Karena dia nggak perlu Tuhan sembuhkan saya, doakan saya. Tuhan Yesus nggak perlu meluncur ke tanah terus duduk-duduk terus ditempelkan ke badannya atau gimana. Nggak perlu. Itu kan Tuhan yang aktif, benar nggak? Ini iman yang aktif, perempuan itu sendiri punya iman. Tuhan Yesus nggak perlu ngapain. Bahkan ada kan disahkan di Alkitab itu iman perwira, ya kan, iman perwira ya. Tuhan satu patah kata saja Tuhan ucapkan, nah hambaku akan sembuh. Ya, ingat kisah itu? Itu kan masih Tuhan perlu ngomong, gitu kan? Nah, kalau imannya perempuan 12 tahun ini enggak. Tuhan Yesus enggak ngomong, Tuhan Yesus enggak berfirman, Tuhan Yesus enggak ujuk-ujuk lumpur ditempel di badannya perempuan ini, saudara. Betul ya? Betul ya? Saya nggak salah belajar ya? Dia cuma punya iman aktif. Tuhan, tak sentuh ujungnya aja, saya pasti sembuh. Dan ternyata Tuhan bingung gitu kan. Siapa yang pegang saya terus? Sampai murid-muridnya bingung. Tuhan, siapa yang itu? Gak tahu. Tuhan bilang, ada kuasa yang keluar. Kenapa? Apa yang menarik kuasa ini, saudara? Iman yang aktif. Siapa yang mau belajar punya iman yang aktif? Tangan-tangan. Haleluya. Iman yang aktif menarik kuasa, saudara. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mencari kebenaran. Kalau perlu pulang belajar di tempat ini, ibadah online, dengerin. Kalau ibu mungkin sambil masak, kenapa puasa nggak masak ya? Nanti bulan depan puasa. Pulang itu foto-foto bawah sambil dengerin khotbah. Aman. Foto-foto lagi. Atau yang kayak saya pulang baca tidur siang, apa Kamu ya. Yang kedua, poin yang kedua, iman yang aktif itu seperti apa? Iman yang aktif. Iman yang aktif tidak berhenti berseru kepada Tuhan. Nah, ini kisahnya kita belajar dari mana? Kita belajar dari Lukas 18 ayat yang ke-38 dan 39. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saya kasih gambaran seperti itu ya, saudara. Ini mengisahkan tentang orang yang ini mau disembuhkan Tuhan, tapi Tuhan lewat itu aja. Nah, ini imannya dia juga aktif, saudara. Dia berseru kepada Tuhan. Biar yang lain diam. Nah, ini tahu mungkin nggak di sini ya, ini nggak di sini ya, contohnya di tempat lain. Kadang kalau menyembahnya terlalu kocak-kocak, atau kayak menyembah Tuhan sambil nangis, jangan seperti itu ya, saudara. Nggak ada, di sini nggak ada.
Iman yang aktif itu tidak berhenti berseru. Mau dibilang orang diam, mau dibilang orang gak usah Tuhan, gak usah, ini loh ada solusi instan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah itu ada tapi udah tahu semua pedangnya. Iman yang aktif tidak berhenti berseru kepada Tuhan. Kita sama-sama belajar. Ketika kita menghadapi badai, ketika kita menghadapi masalah, ayo saya undang saudara, jangan berhenti berseru, jangan berhenti berdoa, jangan gampang menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Berseru, terus berseru, berdoa. Satu hari berdoa belum dijawab Tuhan, besok berdoa lagi. Satu bulan belum dijawab, berdoa terus. 1 tahun belum dapat jawaban, tetap berseru kepada Tuhan. Amin. Amin. Iman yang aktif itu tidak berhenti berseru kepada Tuhan. Saya beri saudara di tempat ini license atau surat izin untuk berdoa terus. Coba silakan. 1, 2, 3. Terus. Berdoa terus saudara. Menyembah terus saudara. Jangan berhenti. Ketika ini saya kasih juga tips ya, tips. Terkadang saya share pribadi, ketika badai datang, aku nggak usah badai lah, feeling perasaan ini kan berubah-ubah ya. Nggak cuma wanita yang suka berubah perasaan, cowok juga, jangan seksis saudara. Terkadang kalau marah gitu kan, salah semua orang itu bisa nggak kita? Bisa nggak berdoa? Susah ya, susah. Kalau saya susah, tapi saya paksa tuh. Lagi kesel-kesel gitu ya, mandi, buka shower, saya setel lagu dulu, lagu keras banget, saya itu nyanyi, wah itu sambil marah-marah sudah, jangan pernah menyerah, jangan pernah marah gitu banget. Tapi saya paksa dulu, nggak apa-apa. Saya kasih saudara license untuk menyembah terus buat Tuhan, berdoa terus buat Tuhan. Ya kan? Seperti iman yang aktif, orang itu juga berseru, tidak berhenti berseru kepada Tuhan. Karena itu iman yang teguh. Iman yang teguh itu terus berdoa, terus menyembah. Dan ternyata saya alami sendiri, setelah mandi lebih lega, ya kan? Suasana hati lebih adem. Nggak tahu karena airnya dingin juga. Yang penting sudah menyembah, sudah mencoba berdoa, biarpun akhirnya nggak enak, susah. Berdoa waktu lagi kesal itu susah. Berdoa waktu lagi sedih, ya kan? Ada sesuatu kejadian yang nggak menyenangkan, gitu lagi sedih, mau berdoa itu berat, saudara. Tapi ini tipsnya, ini rahasia. Paksa diri saudara, paksa diri saya mengalami, saya berjalan. Setelah melakukan penyembahan, nggak perlu yang lebay-lebay. Kalau diberi kesempatan ya kan di sini ada Rebo, ada ibadah, ya kan Minggu ibadah jatuh berantem nggak apa-apa, itu tetap juga merecharge iman kita, men. Tapi kadang sesuatu yang simpel, nyanyi sambil mandi, atau ya nggak tahu, mungkin yang lagi nyetir, gitu kan sambil menyalakan lagu pujian, gitu kan sambil nggak usah, kadang tidak perlu kata-kata yang keluar, saudara. Melodinya aja. Itulah kita pelan-pelan ya, boleh dicoba ya, mulai ya, boleh dicoba ya. Jadi iman yang aktif itu tidak berhenti berseru kepada Tuhan, berdoa, menyembah, jangan gampang menyerah, jangan gampang berputus asa. Amin. Oke, kita poin yang ketiga. Tadi poin yang pertama apa? Iman yang teguh itu hikmah. Yang kedua, iman yang teguh itu aktif. Yang ketiga sekarang, iman yang teguh itu setia. Kita buka ayat di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Atau masih buka ya, jangan baca daunan, nanti saya baca di rumah. Ini adalah kisah 10 orang kusta. 10 orang kusta, semuanya disembuhkan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Yang kembali untuk berterima kasih kepada Yesus ada berapa? Kenapa?
cuma satu. Nah ini kita belajar sama-sama ya kan. Iman yang teguh itu setia. Next slide. Nah iman yang setia ternyata saudara saya belajar tidak seperti roller coaster. Roller coaster itu gimana? Kadang pelan naiknya kadang buater, kadang peok, kadang di atas dan di bawah gitu. Kita belajar sama-sama. Iman yang teguh itu kita bangun dengan setia. Kata lainnya apa? Konsisten. Ya kayak saya tadi bilang poin sebelumnya saudara. Terkadang perasaan kita ini berubah. Ketika perasaan berubah, gampang loh. Iman itu lupa namanya. Gampang. Ya kan? Yang tadi marah-marah, apalagi kalau gini disalin, dipotong-potong, wah. Cuma saya kali ya. Di sini nggak ada. Terkadang firmannya lupa, saudara. Tapi kita sama-sama belajar dari kisah 10 orang kusta ini. Biarpun yang lain nggak kembali sama Tuhan Yesus, ya kan? Ya nggak dikisahkan sih setelah nggak kembali itu yang 9 balik sakit atau tetap sembuh nggak dikisahkan. Tapi saya tahu Tuhan baik, orang-orang itu tetap sembuh. Tapi kita belajar bahwa iman yang setia itu tidak seperti roller coaster. Jangan seperti yang 9 yang lain, jangan. Kita kembali sama Tuhan. Dapat mujizat, badai berlalu, angkat tanganmu, datang ke gereja. Kalau sudah ke gereja, di rumah begitu dapat solusi langsung tutup kamar atau ke kamar mandi lah. Merem sebentar Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Doaku dijawab Tuhan. Momen itu jangan berlalu begitu saja, jangan. Wah, sudah pulang makan lupa. Ya kan? Di momen doa sudah dijawab, sempatkan 5 detik 10 detik, gak usah lama. Kalau malu dilihat orang juga gak usah loncat-loncat gimana. Di tempat duduk, di mana saudara duduk, di tempat di mana saudara jalan atau berdiri, dicatat apa sebagainya. Tuh, terima kasih. Itu iman yang setia. Kita belajar punya iman yang konsisten. Biarpun yang lain mungkin 9 dibanding 1 banyak mana saudara? Banyak 9, ya kan? Biarpun yang 9 banyak orang dapat mujizat atau dapat berkat, bilang, hoki aku loh, Tuhan lupa. Tuhan lupa. Dapat berkat, dapat firman yang kemungkinannya, dapat berkat, dapat mujizat yang kemungkinannya kecil. Orang dunia bilang, hoki aku, beruntung orang itu. Saya percaya itu berkat Tuhan. Sempatkan mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo kita belajar dari orang Kristen seperti yang kembali kepada Tuhan Yesus Kristus untuk berterima kasih. Inilah contoh yang iman yang setia. Iman yang setia ketika susah, senang, sedih, sukacita, banyak uang, susah uang, tetap cari Tuhan apapun keadaannya. Bagaimana kita bisa punya iman yang setia? Nah ini alasannya. Ini alasannya, ini yang penting. Bagaimana? Kenapa? Apa alasannya? Iman yang setia tidak berdasarkan pada perasaan kita, ya, sedih, senang, susah uang, banyak uang, tetapi pada kesetiaan Tuhan Yesus Kristus. Percaya kata-kata lain? Tuhan kita adalah Yesus yang setia. Firman-Nya itu ya dan amin. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Yesus yang setia. Walaupun Yesus matinya di kayu salib 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, gak ada loh jaminan bakal ada manusia yang percaya sama Tuhan Yesus masuk kerajaan surga. Gak ada jaminan. Dan itulah indahnya Yesus kita sebenarnya. Kita punya free will, bebas memilih. Kita mau memilih Yesus keselamatan. Kita nggak memilih Yesus, apa? Tuhan kita bukan Tuhan yang memaksa. Tuhan kita memberikan kita free will untuk kita bebas memilih. Dan itu indahnya kasih. Bayangkan ya, bayangkan.
Karena jadi kita di luar sana ya kan, yang kalau dulu suka sama orang itu menghalalkan segala cara ya kan, sampai di apa teman-temannya dikasih tahu, kamu gosipin aku dong di depan dia biar dia sama aku gitu kan. Atau menghalalkan segala cara, yang jelek-jelek itu yang parah-parah misalnya kayak sampai ke dukun gitu kan, sampai pakai susu itu kembalian sampai pakai pelet gitu kan, puasa gelap gitu. Saya ini memang puasa gelap, saya ini bukan Alkitabiah gitu kan, tapi saya bicarakan secara harfiah atau secara bukan puasa gelapnya gitu ya, saya sadar bukan puasa gelapnya, tapi ketika orang mengasihi atau mencintai seseorang dengan paksaan itu nggak enak, yang dicintai nggak enak, yang mencintai ya obviously nggak enak, dipaksa loh, bukan kehendaknya sendiri gitu kan, nggak enak. Saudara pernah nggak dapat kejutan ulang tahun? Nah ini kejutan ulang tahun saya yang barusan dari istri saya, saudara, bukunya Pastor Juan Mogi. Nah kalau saudara diberkati melalui firman saya ambil poin-poinnya dari buku ini. Ya saya nggak di-endorse, saya nggak iklan, tapi istri saya cerita aja, istri saya thank you baby. Saya diberikan buku ini kan. Kalau surprise itu dikasihnya dengan tulus gitu ya, dengan sukarela, dengan inisiatifnya dari istri saya memang juga senang gitu kan. Istriku perhatian gitu kan. Minggu depan khotbah dan buku, ya berubah gitu kan, nggak perlu cari di online. Saya happy gitu kan. Tapi beda dengan misalnya saya saya motor gitu kayak, aku tuh beli HP ini mau nggak beli bulan depan bulan beli bulan ini bilang gitu, minggu depan bilang gitu, besoknya bilang gitu, hari sih dibeli. Tapi setelah saya dibeliin, walaupun keinginan saya dipenuhi ini, saya nggak se-happy, saya terima bukunya harganya nggak semahal apa ya, ngerti ya? Ngerti ya? Jadi cinta dan free will itu, kasih dan free will itu seperti itu, saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan itu dengan tulus, dengan karena Tuhan lebih dahulu setia sama kita, Tuhan yang dikasihi juga senang juga. Tapi ketika kita gereja ya harus KTP ini Kristen, KTP yang aneh, di teleponnya dia berubah langsung kanan terus nggak pernah gereja. Tuhan juga piye dong, piye dong gitu. Iman yang setia itu bukan karena perasaan kita yang roller ini tadi, saudara. Akun baku disiknya banyak, besok minggu ke gereja. Agar bulan ini agak seret, gerejanya bulan depan aja menisan perjamuan kudus. Di sini nggak ada ya. Kita belajar iman yang teguh itu setia, saudara. Bukan karena apa-apa, bukan karena perasaan kita, bukan karena saldo tiba, bukan karena kejadian atau Tuhan menjawab doa kita, Tuhan belum jawab doa kita, tapi karena kesetiaan Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib tanpa ada jaminan kita mau terima Tuhan Yesus. Itu free will. Itu free will. Nah, itu pun kasih yang kita miliki ini harus didasari dengan motivasi yang tepat. Ya, karena saya dosen ya kan, saya ulangi poin 1 sampai 3. Coba next slide. Ini dia HAS, ya kan? Ayo saya tebak yang pertama apa? Berhikmat. Yang kedua iman yang teguh itu aktif. Yang ketiga iman yang teguh itu setia. 100 semua. Tepuk tangan dulu. HAS, iman yang teguh itu berhikmat, aktif dan setia. Kita terapkan pengetahuan dengan dasar kebenaran firman, ya, persiapkan masa depan dengan bijak dan terus belajar. Kalau nggak ada pengetahuan juga nggak ada yang mau diterapkan, gitu kan? Kita harus mau belajar, ya kan? Belajar formatnya sekarang nggak perlu kuliah, nggak perlu beli buku. Kalau bisa bagus tuh, beli buku itu bagus. Ini ilmunya satu buku ini. Yang saya sampaikan poin-poin hari ini cuma 1 bab, bukan 1 buku, 1 bab. Saya ngoceh sepanjang berapa menit tadi itu. 1 bab, saudara. Jadi ilmunya banyak memang di buku. Tapi kalau belum beri kesempatan membeli buku,
YouTube banyak di online, Google lah, kata kuncinya macam-macam kita bisa belajar. Kita terapkan pengetahuan dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat. Sama-sama kita belajar juga aktif cari Tuhan. Datang ibadah seperti hari ini, kita charge iman kita seperti HP, perlu dicas, perlu. Kalau nggak dicas satu hari, besoknya bye bye, gitu kan? Kadang HP kalau sering dipakai mainan juga satu hari perlu 2 kali, pagi sama sore. Kalau nggak malamnya udah sepi, gitu kan? Kita sama-sama belajar punya iman yang aktif. Kita bangun iman yang teguh itu dengan aktif. Kita beribadah dengan firman, tidak berhenti menyembah dan kata saya bilang tadi apa? Berdoa. Oh, sudah lapar. Berdoa terus, gitu kan? Menyembah terus, gitu. Yang terakhir kita belajar punya iman dalam segala keadaan karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Saya undang musik, boleh naik panggung dan goyang dan singkat. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Mari saya undang saudara untuk kita sama-sama balik berdiri, kita akan pujikan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan selalu menenapi imanku sebagai percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Sama-sama aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemakan percaya kuasanya. Ku terima sekarang berbicara seperti ini. Kamu nggak tahu masa depan kan? Kamu nggak tahu permasalahan solusinya seperti apa. Kamu nggak tahu kan? Terkadang kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa, kok kamu nggak bisa, atau kamu nggak bisa, nggak usah ngomong. Atau ini, kamu belum layak pelayanan. Kamu belum banyak kekurangan. Jalani, sudahlah, pernikahan itu sudah jauh dari kata pulih. Saya tahu badai hidup itu relatif ya. Kadang yang saya bilang berat, yang saya bilang susah belum tentu itu berat buat saudara. Tapi yang saudara bilang berat juga belum tentu itu berat buat orang lain. Berat nggak berat, badai itu badai. Bisikan-bisikan musuh itu
nyata, kan? Bukan cuma di buku atau bukan cuma fiksi atau cuma di film-film, no? Tidak. Tapi kita belajar dari Paulus pagi hari ini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan. Saudara-saudara yang dengar kata-kata negatif tadi dari pikiran saudara, bagaimana kalau kita sekarang mulai hari ini kita belajar dan jawab dengan tegas. Saya mau jawab no, tidak. Saya memilih untuk percaya. Saya memilih untuk memuji ketika saya nggak suka, ketika saya nggak kepengen. Saya memilih untuk menyanyi walaupun suara saya panas. Saya memilih untuk mengampuni ketika sakit ini sungguhan. Sakitku ini beneran loh. Firman Tuhan ampuni, saya mau punya iman yang teguh. Saya ampuni Tuhan. Biar susah saya ampuni si A, saya ampuni si B. Lepaskan pengampunan Tuhan. Kenapa gak kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku. Saya jauh dari kata sempurna. Saya punya banyak kekurangan, tapi ini Tuhan, ini saya. Pakai imanku yang sekecil biji sesawi ini loh Tuhan. Gak besar, belum tentu gunung pindah waktu saya berdoa. Tapi tahu gak saudara, 5 roti 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang. Iman kita yang sebiji sesawi dan kita berani berbicara tidak kepada musuh, sanggup melemparkan gunung ke laut. Amin. Bapak saya berdoa, pagi hari ini kami mau berhenti ngobrol dengan musuh. Pagi ini kami mau berhenti ngobrol dengan ular. Tapi kami mau percaya firman-Mu. Kami mau cas iman kami dengan firman-Mu. Kami mau rajin datang beribadah. Kami mau gak henti-henti berdoa terus. Kami gak mau berhenti memuji. Kami gak mau berhenti berseru. Walaupun kami gak suka, walaupun kami don't feel like, kami gak pengen Tuhan, tapi kami mau belajar, aktifkan iman kami. Kami mau punya iman yang teguh, yang berhikmat menggunakan pengetahuan. Kami mau iman yang teguh itu aktif, dan iman yang teguh itu setia, karena kami tahu Yesus yang saya sembah hari ini adalah pribadi yang setia, yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kasih setianya tetap. Terima kasih Tuhan buat firman. Biar itu yang teguhkan hati kami. Biar ini yang kami renungkan hari demi hari Tuhan. Firman yang menguatkan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan.